Saya minta tolong segera disiapin cabut patok itu. Iya. Saya bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo, mohon segera kerahkan AL untuk mencabut pagar laut yang sudah merugikan nelayan Keramat, Kohot, dan sekitarnya. Intinya itu bambu-bambu yang dipatokkan di sungai, di laut, itu intinya nggak ada. Masyarakat itu apa itu namanya itu sukadaya itu nggak ada sama sekali. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini bukan apa abu janda atau abu yang melakukan satu kebohongan. Hati-hati Anda abu janda ya. Masyarakat nggak ada yang tahu bahwa ini pagar bambu katanya pembangunan dari swasta. Tadinya taunya ini dari pemerintah. Begitu diusut-usut ternyata bukan pemerintah. Nah, di sini semua gentar. Jadi mau ngadu juga ngadu ke siapa nggak ada yang tahu, karena di sini cuma rakyat kecil. Gampang, ujungnya itu ada di siapa? Yaitu adalah bahwa ini proyek yang nanti hasilnya akan dinikmati oleh Aguan dan Antoni Salim, dan di belakangnya dulu itu adalah Joko Widodo. Bahwa mereka menggembar-gemborkan proyek PSNP 2 nanti akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi misalnya. Akan ada tersedia sekitar 40.000 lapangan kerja. Ya, akan ada berbagai industri di sini, dan ini termasuk ada daerah wisata. Tapi itu akan dinikmati oleh siapa? Lalu yang kerja nanti siapa? Sementara puluhan ribu rakyat dari sini Anda zolimi, Anda usir. Tahu tentang cerita pagar laut, pagar bambu yang ada di laut. Disinilah salah satu lokasi tempat penimbunan kayu masih tersisa. Bambu. Dan kita mesti kepengen penjelasan atau mendengarkan dari penduduk yang tercinta ini, apakah mereka mengetahui atau mempunyai tanda tanya besar mengapa itu bambu-bambu ini ditancapkan di laut, dan di sana masih ada rumah-rumah kontrakan pekerja dari luar yang untuk mengerjakan itu. Di sini ada salah satu tokoh pemuda, Mas Salim, ada Pak Khairon, ada Pak Tohari, ada Pak Agus. Mungkin yang lain-lain bisa memberikan keterangan sedikit-sedikit. Kami silakan Mas Agus, Mas Salim. Mana Pak Salim? Mas Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan dari berbagai aliansi yang terus mendukung perjuangan kedaulatan rakyat. Kami masyarakat Desa Keramat, Kecamatan Paku Haji, mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi untuk saat ini di Desa Sukawali maupun di Desa Keramat, untuk patok-patok tersebut belum dicabuti oleh para aparat-aparat setempat. Jadi kami mohon kepada para pemerintah untuk segera mencabut pagar-pagar yang sudah ditanam oleh mafia-mafia tanah yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ini pun di kiri saya masih tersisa bukti maupun barang bukti. Kapal tersebut masih ada 2, bambu-bambunya pun masih ada, dan waringnya pun masih ada. Yang awalnya beliau ini bukan warga sini yang memasang, melainkan dari warga dari luar Desa Keramat. Jadi para pekerja-pekerja itu dibayar oleh para mafia tanah yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami mohon, tolong cabuti pagar-pagar yang mengganggu untuk mata pencarian para nelayan-nelayan kita yang ada di Desa Sukawali, Desa Keramat maupun Desa Surya Bahari. Jadi kalau bambu itu dikatakan swadaya, masyarakat pasti bohong ya? Mungkin kepada nelayan yang asli gitu kan. Kami ingin untuk... Siapa? Silakan. Pak Tohari. Pak Tohari. Ya, ini sesepuh kita sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar, saya itu rakyat kecil nelayan, asli nelayan. Kejadian adanya bambu di laut pasang pagar-pagar itu jelas nggak setuju.
Itu nggak nyaman. Pasti untuk pasang jaring, untuk kalau mau ke laut juga susah. Jadi minta tolong Bapak yang berwenang, harus saya minta tolong segera disiapin sabut patok itu. Iya. Nggak ada lagi. Jadi jelas dari Pak Tohari ya, Pak tadi menyatakan bahwa rakyat atau masyarakat nelayan di sini merasa kesulitan, tentunya ada patokan bambu itu. Betul. Jadi mohon kepada pemerintah, tadi katakanlah sekarang Presiden juga sudah mulai mulai tanggap terhadap ini. Segera tidak usah dilakukan suatu narasi-narasi bongkar, segera selesaikan bongkar. Mereka kesulitan untuk melaut ya, untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Untuk hidup ya. Mungkin Pak Yus silakan menyampaikan, Saman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Desa Keramat, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Saya dilahirkan di Desa Keramat. Saya berdarah Banten. Saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung. Saya bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo, mohon segera kerahkan AL untuk mencabut pagar laut yang sudah merugikan nelayan Keramat, Kohot, dan sekitarnya. Dan yang lain-lainnya. Cukup. Iya. Jadi jelas ya, Keramat Kohot ini kita melihat langsung indah pantainya, langsung ke laut. Kalau pemerintah mau membangun ini, tentu tidak terlalu mahal ya, untuk menciptakan ini menjadi areal wisata dan sebagainya. Bukan malah diserahkan kepada para pengembang yang tidak bisa dan tidak akan mampu memikirkan kesejahteraan rakyat, apalagi memerdekakan bangsa. Saya kira mungkin kepengen mendengar dari yang lain, Pak Khoiron atau Pak Agus tadi. Ayo, semuanya bicara. Ya, silakan. Ya. Biar lebih alami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Intinya itu bambu-bambu yang dipatokkan di sungai, di laut, itu intinya nggak ada. Masyarakat itu sukadaya itu nggak ada sama sekali. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu katanya mah yang yang pada takutnya itu masyarakat, takutnya pemerintah yang nyeblokin. Nggak taunya bukan pemerintah. Kalau pemerintah mah diam aja. Itu masyarakat ini mah bukan pemerintah. Itu jadi ya rakyat kecil ini ya kepada kebingungan. Itu ya udah cukup sekian. Ya. Terima kasih. Ya, jadi jelas ya, ini fakta masyarakat. Kita lihat tempat tinggalnya di sini ya. Ini bukan abu janda atau abu yang melakukan satu kebohongan. Hati-hati Anda abu janda ya. Marah rakyat dan bisa menyerbu rumah Anda. Semua orang tahu di mana rumah Anda ya. Jangan melakukan kebohongan. Tapi kita kepengen mendengar suara dari Mas Agus ya. Mana Mas Agus? Udah Mas Agus. Itu siapa? Mana? Ini Mas. Oh, ini ada siapa? Pak Nabi. Pak Nabi, sedikit aja tentang pagar bambu. Jangan takut untuk bicara. Dia lebih tahu karena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pagar bambu ini ya sebenarnya masyarakat nggak ada yang tahu bahwa ini pagar bambu, katanya pembangunan dari swasta. Tadinya taunya ini dari pemerintah. Begitu diusut-usut, ternyata bukan pemerintah. Nah, di sini semua pada gentar. Jadi mau ngadu juga ngadu ke siapa, nggak ada yang tahu, karena di sini cuma rakyat kecil. Cuma itu aja dah. Ya, saudara, betapa mirisnya masyarakat yang jelas dilakukan pemagaran bambu, dan pekerjaannya juga di dekat di sini, tidak tahu untuk apa ini pagar. Betul. Mereka mengira ini katanya pemerintah, tetapi pemerintah seolah-olah menutup-nutupi siapa penjahat yang sebenarnya. Sekarang masyarakat menuntut dari aguan dari Antoni Salim ya, dari pemerintahan terdahulu untuk menyelesaikan ini. Mungkin sebelum ke masyarakat yang lain, Pak Maman memberikan pandangan sedikit tentang apa yang terjadi tentang bakar bambu ini dari komentar-komentar para tokoh ini tadi. Ya, terima kasih Om Lim. Saya kira dengan
penjelasan dari beberapa wakil nelayan tadi. Jelas bagi kita bahwa pertama, mereka hidupnya terganggu karena sebagai nelayan mata pencariannya itu mencari ikan. Dengan adanya pagar bambu ini terganggu. Gitu ya. Sangat terganggu. Ya. Yang kedua, soal siapa yang harus bertanggung jawab. Tadi awalnya disebutkan pemerintah. Lalu ternyata ada suara yang menyatakan ini bukan pemerintah, tapi swasta. Ya. Nah, ini kan masyarakat yang seperti ini, yang ada di desa ini terutama, ya memang sudah tidak bisa berharap ke siapa gitu. Tapi sebaliknya, yang namanya RT, RW, nanti ujungnya itu ada di lurah, di camat, sampai ke bupati dan gubernur, tidak bisa begitu saja mengabaikan nasib rakyatnya. Karena itu, cobalah lakukan sesuatu, jangan Anda takut kepada oligarki, ya. Tapi sebaliknya, kalau Anda justru membiarkan ini terjadi, kemudian rakyat dibiarkan mau mati, mau dapat penghidupan atau tidak, maka Anda tidak peduli, ya Anda sudah bagian dari pengkhianat negara dan bangsa. Anda lebih memikirkan bisnis para konglomerat oligarki. Karena itu, saya kira sudah waktunya Anda, kalau memang tidak bisa diingatkan baik-baik, tunggulah adanya perlawanan rakyat. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, supaya dipahami yang namanya pagar laut, pembebasan di darat, itu terserah tadi disebutkan apakah ini pemerintah atau swasta, itu ujungnya itu ada di Aguan dan Antoni Salim. Ujungnya di sana, bahwa yang namanya laut dipagar, ujungnya nanti ini akan direklamasi. Kalau sudah direklamasi, maka sudah menjadi satu kesatuan dengan lahan-lahan punya negara dan rakyat yang ada di darat. Jadi ujungnya pasti gampang kalau memang pemerintah itu ingin mengusut, menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat. Gampang. Ujungnya itu ada di siapa? Yaitu adalah bahwa ini proyek yang nanti hasilnya akan dinikmati oleh Aguan dan Antoni Salim, dan di belakangnya dulu itu adalah Joko Widodo. Itu sudah sangat jelas. Jadi jangan cari-cari alasan untuk nanti gembar-gembor cabut pagar laut, tapi tidak peduli dengan nasib bangsa, tidak peduli dengan rakyat di sini, tidak peduli dengan keadilan dan hukum. Ya, rakyat sudah paham, kita terus menyuarakan ini. Sambil yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa mereka menggembar-gemborkan proyek PSN PIK 2 nanti akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi misalnya. Akan ada tersedia sekitar 40.000 lapangan kerja. Ya, akan ada berbagai industri di sini, dan ini termasuk ada daerah wisata. Tapi itu akan dinikmati oleh siapa? Lalu yang kerja nanti siapa? Sementara puluhan ribu rakyat dari sini Anda zolimi, Anda usir paksa. Nah, ini tidak adil, jelas tidak adil. Ya, bahwa undang-undang tentang HAM dalam undang-undang dasar itu sangat jelas dinyatakan hak dari rakyat itu untuk hidup, hak rakyat itu untuk punya mata pencarian, hak rakyat itu untuk punya tempat tinggal. Ini tidak bisa ada perbedaan. Mentang-mentang rakyat miskin, hanya nelayan, ingin diusir seenaknya, digantikan oleh siapa? Digantikan oleh orang-orang kaya, termasuk juga mungkin nanti dari Cina sana. Untuk tinggal di sini melalui proyek yang namanya PSN, ya. Anda pakai PSN strategis, ya, proyek strategis nasional. Atas nama itu Anda lakukan diskriminasi. Anda usir rakyat asli, penduduk asli di sini. Anda datangkan orang-orang dari luar atau orang-orang kaya, ya, atas dasar tadi. Ini untuk pertumbuhan, ini untuk ekonomi, ini untuk lapangan kerja, ini untuk pariwisata, ya. Tapi faktanya Anda melakukan manipulasi informasi sekaligus menzolimi rakyat. Kita tidak terima itu. Kita datang ke sini untuk menyuarakan
aspirasi mereka. Ya bisanya cuma begitu, protes. Ya, saya kira ini perlu dicamkan oleh Pak Prabowo dan teman-teman kita, wakil-wakil kita yang katanya wakil rakyat di DPR. Anda wakil rakyat, Anda pernah nggak atau berkenan nggak datang ke tempat ini yang rakyatnya sudah menderita? Ya jangan juga cuma pamer ikut protes pagar laut, tapi tidak peduli dengan nasib rakyat yang ada di darat. Ya, harus berlaku adil dan objektif. Yang di sini juga perlu Anda perhatikan. Kalau mereka hidup dari menjadi nelayan, kalau ini dihambat terus, mereka mau hidup dari mana? Kalau bukan ini untuk kita suarakan dan pagar itu segera dicabut, tapi juga nasib mereka yang sudah ditindas di darat ini Anda perhatikan. Baik itu teman-teman atau wakil-wakil kita di DPR, termasuk juga yang namanya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Marwan. Pak Prabowo, rakyat mengharapkan tumbuh rasa kasih sayang Anda kepada rakyat. Tumbuh rasa memiliki bagaimana agar mereka bisa tumbuh. Kita lihat banyak kapal-kapal yang hari cukup cerah ini, mereka tidak bisa melaut hanya gara-gara pagar bambu yang telah dinarasikan seolah bongkar, tapi saat ini belum sampai bersih terbongkar dan belum terjadi pengusutan. Bapak Presiden mengatakan bongkar usut, semua itu belum terjadi. Oleh karenanya kita berharap segera lakukan pembangunan bagaimana supaya rakyat di sini bisa mempunyai pelabuhan kecil, bisa melaut, ya, dan mereka bisa melakukan pekerjaannya kembali, ya. Semoga ini menjadi awal rasa supaya rakyat bisa melihat tumbuh, ya, ada rasa kasih sayang Bapak Presiden kepada masyarakat. Ada tokoh perempuan muda Bunda Rina. Mungkin kita ingin dengarkan apa harapan atau protes Bunda Rina, apa yang mau dikatakan? Silakan sedikit. Satu kata. Sambil nyinggung anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berada bersama masyarakat Banten yang terjelimin, terutama di daerah Keramat Paku Haji, ya, Kecamatan Paku Haji. Saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami atas nama masyarakat Banten, atas nama daerah-daerah yang sudah terjolimin, kami berharap Bapak bertindak tegas kepada semua aparat, siapapun itu. Mohon, tolong segera secepatnya agar diusut. Kami rakyat di belakang kalian semua, di belakang Anda. Bapak Presiden Prabowo, mohon segera diusut pelaku-pelaku aparat siapapun yang berada dalam lingkaran yang terjolimin ini. Kami berharap keadilan yang seadil-adilnya. Ya. Lihat dengan hati nurani anak-anak yang masa depan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, mereka punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depannya. Jangan sampai masa depan rakyat bangsa Indonesia, ya, untuk anak-anak ini Anda tidak perhatikan. Mereka adalah para penerus. Mereka adalah para penerus dalam negara ini. Kami mohon Pak Presiden segera usut tuntas para aparat secepatnya agar semuanya cepat selesai. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Ya. Hidup rakyat Banten, hidup rakyat Indonesia. Kami bersama Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bunda Rina. Terakhir mungkin Pak Ismet ada yang mau disampaikan, ya. Tapi luar biasa harapan dari Bunda Rina, seorang pemudi di wilayah ini. Kesehariannya dia melihat bagaimana anak-anak, ya, bercerianya, dan mengharapkan dari Bunda Rina tadi pada Pak Prabowo atau pemerintah segera
mewujudkan kemampuan negara ini untuk merawat, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan para orang tua mereka. Silakan Pak Ismet. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan para wakil rakyat yang ada di DPR, saksikanlah ini rakyat Anda semua, yang Anda wakili, yang Anda pimpin. Ya, mereka ini adalah para nelayan, keluarga nelayan yang bukan nelayan abal-abal. Ini nelayan asli. Ya, bukan nelayan yang selalu di framing yang pro kepada PIK 2. Ya, ini anak-anak generasi penerus bangsa ini. Jadi mereka punya hak konstitusi, wahai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Anda sebagai Presiden mandataris rakyat Indonesia harus menjalankan konstitusi dengan benar, terutama memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Banten yang menjadi korban kezaliman PIK 2. Ya, dan segera tangkap dan adili para oligarki, aguan Antoni Salim dan kroni-kroninya. Supaya dan Jokowi. Kenapa? Karena Banten ini adalah pintu perjuangan bangsa Indonesia di zaman kemerdekaan dulu. Mereka memiliki marwah yang harus dijaga oleh bangsa ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita akhiri, kalau kita sebut rakyat Banten bangkit, 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 ya. Rakyat Banten bangkit, bangkit, bangkit. Rakyat Banten bangkit, bangkit, bangkit.